Kalau Demokrat kan sudah jelas, Ya. piagam kesepakatan yang mendukung Pak Anies sama dengan Nasdem dan PKS. Apa sudah ada bocoran wakil dari Pak Anies? Katanya sudah ada satu nama yang diusung oleh tim 8 kepada tim Pak 8. Anies. Kalau kita belajar dari pengalaman Pilgub DKI Jakarta misalnya, hampir semua survei menempatkan Pak Anies pasangan yang kalah. Tapi ketika dilaksanakan Pilgub, hasilnya kan berbeda dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Apalagi kalau lembaga survei itu adalah konsultan politik capres tertentu, pasti akan merilis laporan yang menguntungkan buat kandidat yang dia usung. Uang itu tidak selamanya adalah alat untuk membuat kita masuk ke Senayan. Kan mau melakukan serangan fajar, saya kira ini juga tidak mendidik. Kapan ini politik uang ini bisa berakhir di negara kita? Halo sahabat Tuki, apa kabar? Saya harap sahabat Tuki selalu sehat dan yang terpenting selalu bahagia. Sahabat Tuki, kita kedatangan salah seorang politisi dari Demokrat, calon anggota legislatif pusat, Bapak Abdul Rahmat Nur. Selamat sore, Bapak Rahmat Nur. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini menjadi calon legislatif di DPR yang keberapa kali? Ini pertama. Pertama ya. Pilih di pemilihan wilayah mana? Ya, jadi untuk tahun 2024 saya pilih Dapil Sulsel 1. Sulsel 1. Daerah mana saja itu? Sulsel 1 meliputi Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Iya, iya. Kira-kira apa yang mendorong Pak Rahmat ini mau maju sebagai legislatif? Ya, ini pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Ya. Mungkin kelihatannya klise, ya. Tapi jujur saja setelah menyelesaikan pengabdian di BUMN selama hampir 31 tahun, saya merasa bahwa cukuplah berkhidmat di negara melalui jalur ekonomi, dan sekarang saatnya untuk berkhidmat di negara melalui jalur politik. Mumpung Tuhan memberikan fisik yang masih kuat, pikiran yang masih segar, sehingga anugerah ini alangkah bagusnya jika dipersembahkan untuk negara. Ya. Nah, Demokrat kan ini akan siapa calon Presiden 2024 dari Demokrat? Kalau Demokrat kan sudah jelas. Ya. Jadi kemarin sudah ada piagam kesepakatan yang mendukung Pak Anies Baswedan bersama dengan Nasdem dan PKS. PKS ya. Apa sudah ada bocoran wakil dari Pak Anies? Bocorannya ada lah. Ya. Katanya sudah ada satu nama yang diusung oleh tim 8 kepada Pak Anies. Itu bocorannya. Ya. Kalau namanya tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Tapi sudah ada ya? Kayaknya sudah ada. Tim 8 sudah menyerahkan nama kepada Pak Anies. Kira-kira faktor apa yang menjadi alasan kuat dari Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat presiden? Kami di Partai Demokrat itu kan mengusung moto perubahan untuk perbaikan. Ya. Nah, kebetulan ini Pak Anies adalah representasi dari kekuatan yang akan memberikan perubahan dan perbaikan buat bangsa dan negara. Ya. Itu yang menjadi magnet sehingga Demokrat bersama dengan Nasdem dan PKS mengusung beliau untuk maju di Pilpres 2024. Tapi beberapa survei masih menempatkan Pak Anies di urutan ketiga. Bagaimana pendapat? Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari pengalaman Pilgub DKI Jakarta misalnya, hampir semua survei menempatkan Pak Anies sebagai pasangan yang kalah dengan lawannya waktu itu. Bahkan sebuah lembaga survei yang sangat terkenal di Indonesia itu sudah jelas mengatakan bahwa Pak Anies kalah. Tapi ketika
dilaksanakan Pilgub, hasilnya kan berbeda dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei, lembaga riset sebelumnya. Jadi kita belajar dari pengalaman bahwa hasil yang dirilis oleh lembaga survei itu pun juga masih masih terlalu dini kalau kita katakan bahwa itulah hasil akhirnya. Oh, jadi menurut Pak Rahmat ini hasil survei ini bisa kemudian tidak terlalu menggambarkan realitas politik? Atau sangat besar. Apalagi kalau lembaga survei itu adalah konsultan politik capres tertentu, pasti akan merilis laporan yang menguntungkan buat kandidat yang dia usung, karena itu bagian daripada pembentukan opini publik juga. Jadi buat kita sih tidak ada masalah. Ada beberapa sering dikomentari baik oleh para pengamat politik, akademisi, dan lain-lain tentang politik identitas dari Pak Anies Baswedan. Bagaimana Pak Rahmat menerangkan ini? Apa itu bisa menjadi kekuatan atau mungkin juga kelemahan dari seorang Anies Baswedan? Ya, ini juga sebenarnya definisi politik identitas itu yang disandingkan ke Pak Anies, itu juga sebenarnya merupakan tanda tanya besar. Kenapa? Karena ketika beliau menjadi gubernur DKI, beliau itu mengayomi seluruh kelompok yang ada di Jakarta, tidak diskriminasi. Bahkan beberapa rumah ibadah yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan izin untuk dibangun, di zaman beliau itu rumah ibadah tersebut bisa selesai pembangunannya. Jadi kalau dikatakan Pak Anies itu adalah bapak politik identitas, di mana sebenarnya definisinya untuk beliau? Ini tidak jelas sebenarnya. Iya, karena beliau itu sudah memperlihatkan ya, bukan kata-kata tapi tindakan dan nyata bagaimana beliau itu menjadi seorang pemimpin di DKI Jakarta tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Jadi ini sebenarnya kita kembalikanlah ke catatan historinya rekam jejaknya Pak Anies. Sehingga menurut saya istilah politik identitas itu sebenarnya tidak cocok disandingkan ke Pak Anies. Kira-kira kalau di Sulawesi Selatan ini bagaimana peluang atau daya tarik seorang Anies bagi pemilih atau rakyat Sulawesi Selatan untuk memilih Anies Baswedan? Ya, kalau saya ditanya mungkin subjektif ya jawabannya, tapi kalau kita melihat ke grassroots, karena saya beberapa bulan terakhir ini juga sering ke bawah, sering ke masyarakat, cukup tinggi lah elektoral beliau di Sulawesi Selatan, khususnya dapil saya. Jadi di daerah Makassar, Gota, Kaler, Cirebon, Banteng, Selayar itu elektoral Pak Anies cukup tinggi. Itu saya bisa katakan demikian karena setiap saya melakukan kunjungan ke masyarakat, ya selalu ditanya, partai Bapak itu mengusung siapa calon presidennya? Selalu masyarakat ingin tahu partainya saya itu mengusung siapa. Begitu sebut namanya Pak Anies, beliau senang dan mengatakan dia akan memilih Anies jika sekiranya Pak Anies itu masuk menjadi calon presiden. Jadi mungkin secara subjektif statistik ini saya katakan dari 10 orang yang saya temui di masyarakat mungkin sekitar 7-8 orang yang menyebut nama beliau. Tapi kalau melihat fenomena politik beberapa hari terakhir, apakah Pak Rahmat tidak pesimis atau khawatir melihat bahwa ternyata Puan Maharani pernah bertemu dengan AHY yang dianggap kemudian sebagai tokoh sentral dari Demokrat? Ya, ini orang bisa baca, bisa saja kemudian Demokrat berpaling di koalisi perubahan ini dan masuk di PDIP. Nah, ada kan kemarin pertemuan itu. Kira-kira bagaimana Pak Rahmat? Ya, orang bisa menduga-duga bahwa pertemuan AHY dengan Puan Maharani itu bisa jadi adalah titik awal komunikasi untuk merangkul AHY bergabung dengan kelompok sebelah. Tapi di pandangan saya ini adalah sesuatu komunikasi yang sangat bagus, komunikasi politik yang sangat elegan karena
ini sekaligus akan mencairkan dua kubu yang selama ini kita anggap sulit dipertemukan, kubu SBY dengan kubu Mega. Nah, dengan ketemunya Puan dengan AHY ini, itu artinya sudah mencair kubu-kubu yang selama ini terbangun. Nah, kalau orang membacanya bahwa ini adalah upaya untuk bagaimana menggait AHY masuk ke kubunya PDIP, saya kira itu juga perlu kita kaji secara cermat karena namanya partai politik pasti akan selalu membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Even itu PDI sudah cukup dengan faktor elektoralnya, tapi dia pasti butuh juga dengan partai-partai lain. Sehingga komunikasi yang dibangun oleh Puan dengan AHY ini menurut saya adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita melihat awal pertemuan ini yang diawali oleh kisah Pak SBY yang katanya bermimpi naik kereta. Iya, naik kereta bersama dengan Pak Jokowi dan Megawati. Nah, saya melihat ini adalah inisiatif dari Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan PDIP, dan menurut saya itu adalah warning, alarm yang sangat mengkhawatirkan bagi koalisi perubahan ini, karena bisa saja Demokrat bersatu dengan PDIP. Nah, bagaimana melihat itu? Komunikasi yang terbangun itu bukan ancaman buat koalisi perubahan. Karena begini, setiap kekuatan politik atau partai politik pasti butuh dengan partai politik yang lain. Ada semacam faktor saling membutuhkan dalam hal, terutama dalam hal bagaimana membangun Indonesia ke depannya. Karena kita tidak ingin luka masa lalu Indonesia terbelah-belah ya. Ada kadrun lah, ada cebong lah, segala macam. Ini yang akan kita hilangkan sehingga para tokoh bangsa yang ada sekarang ini, saya kira sangat bagus jika dia bisa bersatu kembali dan menjadi toladan bagi kita-kita yang ada di belakang untuk bagaimana membangun Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kebinekaan. Jadi menurut saya sih itu bukan ancaman buat koalisi perubahan, bukan. Malah ini akan memperkuat koalisi perubahan. Pak Rahmat sebagai seorang kandidat legislator, bagaimana Pak Rahmat melihat isu IKN ini? IKN, Ibu Kota Nusantara. Apakah ini sebuah program yang on the track, atau program yang terburu-buru, atau program yang naif? Bagaimana Pak Rahmat? Kebetulan saya sudah 2 kali ke IKN, melihat langsung proyek di sana, bagaimana perkembangan terakhir. Nah, terkait mengenai IKN ini kan ini sudah menjadi keputusan resmi pemerintah, ya. Sekarang sudah menjadi sebuah kebijakan, dan ini menjadi kebijakan nasional dan melibatkan hampir semua stakeholder di bangsa, di negara kita ini. Maka saya kira kita berikan kesempatan kepada pemerintahan sekarang untuk menjalankan program-program ini. Ya, bahwa program ini nanti seperti apa, ya saya kira masih panjang proses lah. Ini kan proyek ini kan cukup lama prosesnya, tidak 1-2 tahun. Dan menurut Pak Rahmat, apakah itu perlu dilanjutkan nanti oleh pengganti Pak Jokowi, atau dihentikan proyek IKN ini? Kalau kita melihat proyek IKN ini ya, ini kan sudah menjadi kebijakan nasional. Kebijakan nasional, sehingga saya pikir siapapun nanti akan menjadi presiden atau pengganti Pak Jokowi, itu pasti akan memiliki pertimbangan-pertimbangan apakah proyek ini layak untuk diteruskan atau seperti apa. Kalau menurut Pak Rahmat, sekiranya Pak Anies Baswedan yang terpilih jadi presiden, kira-kira dalam asumsi atau opini Pak Rahmat, apakah akan melanjutkan proyek IKN ini atau menghentikan? Pak Anies kan sudah sering memberikan tanggapan terhadap proyek ini. Jadi
Saya kira yang disampaikan Pak Anies di berbagai macam kesempatan itu sudah jelas bahwa ini adalah proyek nasional, bahkan disahkan oleh undang-undang. Jadi mau tidak mau ini ya silakan jalan. Apa yang menjadi modal utama atau modal besar dari seorang Abdul Rahmat Nur untuk menjadi politisi? Ya itu tadi, dengan pengalaman di BUMN 31 tahun, terus jaringan-jaringan yang ada sekarang, kemudian dengan backup latar belakang ormas, itu menjadi modal sosial untuk maju di legislatif. Seperti diketahui, saat ini saya sebagai Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Turatia Jeneponto. Di samping itu juga aktif di berbagai ormas, termasuk di organisasi alumni Fakultas Ekonomi Unhas, yang mana alumninya kan sudah banyak sekali di Sulawesi Selatan ini, bahkan di Indonesia dan di luar negeri. Jadi modal sosial inilah menjadi modal utama ya untuk maju sebagai calon legislatif. Dalam pengamatan Pak Rahmat, kira-kira di Sulawesi Selatan ini apa yang menjadi problem utama di masyarakat? Keresahan besar seorang Pak Rahmat ini terkait dengan Sulawesi Selatan. Sulsel ini sebenarnya daerah yang potensial dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hanya sebenarnya potensi ini belum dieksplor, belum digali untuk dimaksimalkan sehingga bisa tampil menjadi sesuatu yang sangat menarik. Oke lah, kalau kita lihat masa yang lalu kan begitu banyak orang-orang Sulsel yang tampil di panggung nasional ya, jadi menteri, jadi pengusaha, jadi apa. Tapi sebenarnya potensi yang lain di Sulsel ini cukup banyak yang belum tergali. Katakanlah potensi peternakan, mineral, tambang, perikanan, perindustrian. Selama ini kita hanya melihat Sulsel sebagai daerah agraris yang banyak mengolah hasil-hasil pertanian. Padahal kalau kita melihat di Sulsel ini sangat memungkinkan untuk pengembangan industri. Ya, ini yang perlu kita garap. Kemudian di sisi lain juga di daerah kita ini masih ada daerah yang masuk kategori miskin. Terutama dapil saya. Dapil saya itu ada satu kabupaten, kebetulan kabupaten saya juga. Itu masuk dalam daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto. Ya. Itu kalau saya lihat data BPS memang memprihatinkan. Tapi saya kira kalau kita lihat secara nyata di daerah di Jeneponto, kalau dikatakan miskin dalam artian rumahnya atau kondisi kehidupannya yang sangat terbelakang, tidak juga. Mungkin ada rumus atau indikasi-indikasi lain, indikator-indikator yang digunakan di BPS untuk mengukur satu daerah masuk kategori daerah miskin. Ini juga perlu kita diskusikan bersama sehingga daerah itu bisa dikatakan miskin atau tidak. Kemudian yang berikutnya itu masalah tenaga kerja di Sulawesi Selatan ini kan masih jadi persoalan juga ya. Masalah tenaga kerja ini juga pengangguran istilah saya, itu masih menjadi persoalan kita, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Ini juga harus menjadi perhatian kita karena sebenarnya pengangguran ini kan kebanyakan di umur-umur produktif, ya, umur-umur produktif. Mereka banyak yang kemudian menjadi kelompok pengangguran. Padahal kalau mau dilihat potensi di daerah kita cukup banyak ya, terutama dari sektor ekonomi kreatif. Sulsel ini gudangnya ekonomi kreatif, tapi sayang butuh dorongan yang kuat untuk melahirkan produk-produk ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Ini yang mungkin menjadi perhatian kita, terutama bagi saya yang menjadi calon legislatif. Masalah-masalah tadi menjadi salah satu fokus dalam perjuangan untuk bagaimana membantu rakyat kita di Sulawesi Selatan. Bisa disebutkan salah satu contoh ekonomi kreatif yang nanti bisa ditawarkan oleh Pak Rahmat ketika menjadi legislator? Daerah kita ini, khususnya di Makassar, ini kan daerah yang cukup menarik dari sektor wisata. Harusnya kan katakanlah fotografi, musik, kuliner, itu bagian daripada ekonomi kreatif yang mestinya menjadi
satu keunggulan daerah kita dibanding daerah lain. Yang lain. Iya, saya sedih. Ya. Kalau kita ke Bali itu pasti kalau orang ke Bali pergi ke toko Krishna untuk beli pakaian ya atau souvenir. Sebenarnya. Nah, setiap orang ke Bali pasti ke sana. Ya. Tapi kalau orang ke Makassar, orang bingung di mana kita bisa dapatkan souvenir yang mewakili Makassar, kecuali kuliner. Nah, itu pun kulinernya kita hanya bisa dinikmati di meja makan. Mestinya kan dibuat satu kemasan kuliner ini bisa dibawa pulang ke daerah orang yang datang. Yang ada sekarang baru bakso. Nah, ada bakso apa namanya itu betul. Yang bisa dibawa atau kepiting. Padahal macam-macam makanan di Sulawesi itu kan banyak sekali. Kue-kue apa segala macam. Tapi yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh itu kan masih terbatas. Padahal potensinya cukup besar. Nah, ini kalau digarap luar biasa. Mungkin pengangguran kita bisa kita tekan semaksimal mungkin. Kalau masalah daerah termiskin tadi, apa yang Pak Rahmat akan ubah nantinya supaya persepsi orang terhadap daerah tersebut tidak dinilai sebagai daerah termiskin. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ternyata kalau realnya Jeneponto itu sebetulnya tidak miskin. Kira-kira apa yang membedakan antara realitasnya dengan persepsi analisis misalnya? Ini memang sempat terjadi diskusi antara pihak pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik tentang indikator kemiskinan ini. Jadi sebenarnya kedepannya ini perlu dibuat satu ukuran standar tentang kemiskinan itu sendiri. Kalau misalnya di Jeneponto itu ukuran kemiskinan tidak pernah makan daging sapi, ya memang orang Jeneponto jarang makan daging sapi karena dia kebanyakan makan kuda. Nah, kalau indikatornya bukan makan daging kuda ya susah. Karena orang Jeneponto tidak makan, jarang sekali makan daging sapi. Tapi kalau makan daging kuda oke lah. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Anda sering makan daging kuda? Pasti ya. Tapi kalau ditanya apakah Anda sering makan daging sapi, pasti sedikit yang makan daging sapi. Jadi kan, persepsi orang, asumsi orang ini berbeda-beda tentang miskin ya. Betul. Dan jangan lupa jamaah haji Jeneponto banyak juga yang banyak ya ternyata ya. Bahkan kalau pergi mengantar jamaah haji itu pengantarnya itu bisa satu kampung. Satu kampung. Ya. Sebagai politisi yang akan bertarung nantinya, bagaimana Pak Rahmat menjelaskan bahwa seorang politisi itu harus mempersiapkan modal miliaran rupiah untuk bisa memenangkan pertarungan di 2024 nantinya. Bagaimana pendapat? Ini juga tentu mindset yang perlu kita luruskan bahwa modal dalam kontestasi politik itu tidak selamanya harus tersedia uang miliaran rupiah. Karena kita kan tahu bahwa jumlah pemilih yang ada sekarang ini kan itu kan tidak semuanya transaksional. Ada juga pemilih yang rasional, ya. Pemilih rasional ini kalau menurut survei yang kita baca itu kurang lebih 10% ke bawah. Ya, selebihnya mungkin itu yang tadi ada mereka ini adalah kelompok pemilih yang transaksional. Nah, kalau kita menghitung misalnya jumlah DPT di dapil kita masing-masing, katakanlah kalau dapil 1 kan kurang lebih 2 juta lebih ya, DPT-nya. Makassar 1 juta, Goa 500, Takalar 200 ribu, sampai ke atas kurang lebih mungkin 2 juta. Kalau kita total 10% berarti ada 100 ribu yang rasional. Yang rasional ini itu kan tanpa menggunakan pendekatan money politik. Berarti ada peluang buat kita tanpa menggunakan uang miliar bisa dapat suara yang banyak. Tinggal bagaimana kita melakukan segmentasi pemilih. Ya kalau misalnya kita mau menggunakan uang, ya sebenarnya berapapun dana kita tidak akan pernah cukup. Apalagi kalau kita misalnya istilahnya menggarami laut ya. Nah, kalau menggarami laut itu kan berapapun duit kita, hati-hati. Ada orang dengan modal puluhan miliar juga tidak bisa masuk. Ada juga orang yang dengan modal terbatas bisa masuk. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu itu kan
bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa uang itu tidak selamanya adalah alat untuk membuat kita masuk ke Senayan. Nah, kira-kira metode apa yang akan digunakan oleh Pak Rahmat nantinya yang strategis menurut Pak Rahmat ini? Ya, pertama visi misi. Ya, visi misi. Saya harus membuat visi misi yang betul-betul mewakili kondisi yang ada saat ini di daerah dapil, daerah pemilihan, kemudian memperkenalkannya kepada konstituen, kepada masyarakat, khususnya kepada mereka kelompok pemilih yang rasional ini. Karena kalau kita masuk ke kelompok transaksional, kayaknya visi misi tidak laku. Tidak laku. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus mulai startnya dari visi misi itu. Nah, visi misi kita bangun berdasarkan kondisi objektif yang ada di masyarakat. Apa yang ada di situ kita coba teropong, lalu kita bangun, lalu kita perkenalkan, lalu kita memberikan solusi. Saya kira dan saya yakin bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang cerdas ini, pemilih cerdas ini, itu saya hakul yakin akan bisa menerima apa yang saya katakan tadi. Contoh misalnya, di kompleks saya itu, selama saya puluhan tahun tinggal di kompleks, tidak pernah ada serangan fajar. Tidak pernah. Saya juga menunggu-nunggu sebenarnya. Maksudnya menunggu-nunggu siapa orangnya yang datang membawa serangan fajar. Ternyata tidak pernah. Tidak pernah ya? Karena mungkin konsultan politik sudah bilang, di kompleks ini tidak usah dikasih masuk di situ, percuma, tidak laku bangun misalnya. Karena di kompleks itu kan termasuk kelompok yang sangat rasional dalam hal politik praktis. Jadi saya kira memang saya akan membangun dari visi misi itu. Jadi Pak Rahmat ini nanti prototipe politisi yang tidak akan melakukan kampanye transaksional itu ya? Ya. Kalau bahwa kita butuh biaya politik ya ada. Kan kita harus membiayai tim. Tim itu kan juga punya cost yang cukup besar. Ya, itu kita perlu. Bahwa kita punya program, kita juga akan membiayai program itu pasti. Tapi kalau mau dikatakan mau melakukan serangan fajar, saya kira ini juga tidak mendidik. Ya, tidak mendidik. Karena kalau itu kita lakukan, kapan ini politik uang ini bisa berakhir di negara kita? Iya. Dan saya kepingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tanpa menggunakan pendekatan uang itu, masyarakat akan memilih kita. Ya, ini juga PR buat seluruh politisi lah ya menurut saya. Tapi saya kira semua politisi saya pikir punya keinginan yang sama dengan saya, cuma mungkin situasinya berbeda. Kalau figur yang menjadi saingan besar nantinya di daerah pemilihan Pak Rahmat siapa? Tokoh-tokoh besar yang bisa menjadi saingan berat Pak Rahmat di situ siapa? Ya, di Dapil itu ada 8 caleg, termasuk saya, dan semuanya itu adalah tantangan buat kita ya. Cuma menurut saya melihatnya para caleg ini bukan saingan. Saya melihatnya ini adalah partner yang bisa membawa kejayaan Partai Demokrat. Jadi buat saya sih bersaing bukan untuk memenangkan diri, tapi kita bersaing untuk memenangkan partai. Luar biasa. Nah, ini kan era milenial Pak Rahmat. Nah, kira-kira metode milenial yang nanti Pak Rahmat gunakan apa ada atau bagaimana melihat Pak Rahmat potensi generasi milenial dalam ikut dalam pemilihan ini seperti apa? Hasil survei menunjukkan bahwa 60% pemilih itu adalah milenial. Selebihnya itu ya kelompok generasi Gen Z dan yang sudah tua-tua. Tetapi sayangnya bahwa kelompok milenial ini punya partisipasi politik itu tidak sebesar kelompok-kelompok yang sudah tua ini. Itu. Namun kelompok milenial ini adalah kelompok yang sangat potensial dan bisa menjadi penentu kemenangan. Siapapun itu, apapun kandidat presiden maupun legislatif. Nah, kelihatannya bahwa kelompok milenial ini itu sangat senang dengan media sosial. Jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk kelompok milenial ini
sesuai dengan selera mereka, yaitu melalui media sosial. Tinggal bagaimana konten-konten yang kita buat itu menarik buat dia. Ya. Jadi Pak Rahmat juga akan menggunakan sosial media sebagai media kampanye. Apa sudah dibikin? Belum. Tim sudah sementara membangun. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin disampaikan ke publik? Kenapa kemudian publik masyarakat Sulawesi Selatan harus memilih Abdul Rahmat Nur sebagai wakil mereka di Senayan sebagai anggota DPR RI? Ya, jadi ini adalah sebuah perjuangan, perjuangan untuk bagaimana merubah kondisi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di dapil saya tentunya, bagaimana mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, persoalan ketenagakerjaan, persoalan pengangguran, persoalan ekonomi, persoalan yang terkait mengenai kehidupan mereka, dan insya Allah dengan melalui visi misi yang saya sudah miliki, itu akan mengantar masyarakat kita untuk keluar dari persoalan-persoalan tadi. Dan saya berharap bahwa para konstituen yang ada di Sulawesi Selatan ini itu bisa betul-betul memilih mana calon legislatif yang bisa mewakili dia. Dan itu tadi, jangan sampai hanya datang ke mereka pada saat menjelang pemilihan, setelah pemilihan hilang sama sekali jejaknya. Dan insya Allah saya termasuk caleg yang akan selalu bersentuhan, berkomunikasi dengan seluruh pemilih, konstituen, sekalipun itu sudah ada di Senayan, tetap akan ke grassroots. Karena kita ada di Senayan karena mereka memilih kita. Baik, terima kasih. Dan sahabat Tuki, kita telah berbincang dengan Bapak Abdul Rahmat Nur, dan salah satu pernyataan beliau yang saya ingin stressin bahwa seorang politisi itu walaupun sudah menjadi anggota legislatif di Senayan, jangan sekali-kali pernah melupakan rakyat, karena rakyat itulah sehingga mereka berada di Senayan. Terima kasih atas atensi sahabat Tuki. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya dengan tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Wabarakatuh. Selamat.